Kayak Ah, cita-cita Ustadz tuh dulu sebenarnya apa pas kecil? Kayak emang dari dulu udah pengen jadi guru atau emang tiba-tiba jadi guru gitu? Sempet ya, namanya manusia tuh ada up and down-nya ya perasaan. Mungkin karena tekanan eksternal biasanya, apa, bosan, bukan bosan, lebih tantangannya dia menyebabkan guru jadi perasaan mau menyerah ya. Iya. Ada sekali-sekali. Ngajarnya agak sulit, makanya guru paling susah aja guru SD. Tapi yang lebih Oh. susah adalah guru SMP. Kenapa? Karena di SMP itu adalah masa peralihan, perubahan. Ustadz, Ustadz kan selama di sini kan banyak yang ngomong katanya kayak, ah Ustadz Heri mah guru killer, aku takut sama Ustadz Heri gitu. Nah, Ustadz pernah gak sih ditegur sama orang tua murid gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Zahra, aku hari ini akan menjadi host Pontas di episode 2. Dan tamu kita hari ini adalah Ustadz Heri. Ustadz Heri boleh perkenalkan diri Ustadz? Oke, terima kasih Zahra. Nama Ustadz Heri, Ustadz ngajar IPA di SMP Azhari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Gitu ya, apa lagi? Udah nggak apa-apa. Mau langsung masuk ke pertanyaannya aja Ustadz. Silakan, boleh. Oke. Pertanyaan pertama itu sebentar. Nggak usah deh. Ustadz kan pernah menjabat jadi kepala sekolah SMP di Azhari. Itu tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ustadz diamanahi sebagai kepala sekolah SMP Azhari yang pertama itu sejak tahun 2010, lalu berakhir eh, karena mendapat promosi jadi selesai kepala sekolah di 2018. Berarti Ustadz ngejabat tuh 8 tahun ya? Ya, sekitar 8 tahun. Itu tuh aku baru lahir tau Ustadz, 2010 itu aku baru lahir. eh Ustadz udah jadi Berarti kepala sekolah. berarti kalau kayak gitu SMP Azhari itu berdiri tahun berapa Ustadz? SMP Azhari berdiri di tahun 2010 juga. Jadi di bulan April 2010 itu berdirinya. Oh. Jadi sebelum ketika berdiri itu sudah ada siswanya, 11 orang Oh. yang terdaftar. Lalu ada 2 orang guru, guru IPA Med dan guru bahasa Arab dan guru Islamic Studies, jadi merangkap. Nah, yang ada belum ada kepala sekolahnya. Oh gitu. Nah, jadi pas April 2010, pas saat diterima sebagai kepala sekolah itu di 2010. Jadi mulailah jadi SMP Azhari 2010. Hmm. Terus sebelum Ustadz ngejabat sebagai kepala sekolah di sini tuh apa namanya? Sebelumnya tuh Ustadz udah pernah jadi guru belum? Ustadz mengajar dari tahun 2006. 2006. 2006 tapi di Bintaro di SMP Aulia. Itu juga sama. Jadi sama Oh. seperti Azhari, itu SMP yang baru berdiri juga 2006 itu. Oh gitu. Nah, jadi selama 4 tahun di SMP Aulia, SMP Aulia di Bintaro. Lalu saat melamar jadi kepala sekolah di SMP Azhari di 2010. Oh gitu. Terus kenapa Ustadz memilih untuk menjadi kepala sekolah di sini? Kenapa nggak jadi dosen atau nggak di SMP lain gitu? eh karena mungkin waktu itu saat melihat bahwa Azhari itu punya potensi sebagai sekolah yang punya nilai berbeda ya. Hmm. Sebelumnya Ustadz mengajar di sekolah SMP Islam, sekolah nasional plus ya istilahnya. Sekolah yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum keislaman, tapi belum belum lengkap Islam, tidak selengkap di Azhari. Jadi ketika Ustadz Oh. bergabung Azhari, ketika Ustadz tanya cari tahu tentang Azhari, ternyata Azhari itu punya nilai plus yang lebih dari sekolah Islam yang lainnya, punya ciri Hmm. khas yang lebih dari sekolah yang lainnya. Contohnya kayak kurikulum tahfiznya itu jauh dia daripada sekolah yang lain. Pada umumnya saat itu sekolah yang lain hanya 1 sampai 2 juz atau 3 juz gitu ya SMP itu. Di sini Tapi berapa? Azhari sudah 12 juz SMP-nya.
Sedangkan SD-nya sih ya 18 juz itu udah jauh sekali. Lalu Hmm. kurikulum agamanya itu tidak mengacu pada kurikulum nasional, tapi kurikulum Al-Azhar Kairo ini yang saya bilang punya Tensi. potensi yang besar untuk Azhari berkembang. Makanya Ustadz memberanikan diri bergabung di Azhari. Terus kenapa Itu Ustadz bisa ceritanya. jadi guru gitu Ustadz? Kayak Ah, cita-cita Ustadz tuh dulu sebenarnya apa pas kecil? Kayak emang dari dulu udah pengen jadi guru atau emang emang tiba-tiba jadi guru gitu? mungkin karena Ustadz dari kecil sudah mengajar ya. Dari Ustadz SD itu sudah suka bantuin mengajar anak tetangga gitu kan ya. Kalau cita-cita sih tidak pernah kepikiran, oh cita-cita jadi guru ya. Pada umumnya dulu mungkin cita-cita Ustadz jadi dokter, jadi insinyur, jadi tentara, jadi pemadam kebakaran dulu sempat gitu. Tapi memang pas ketika dewasa, Ustadz lebih cenderung banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Oh, berarti Ustadz pas kuliah juga ngambilnya pendidikan. Nggak, Ustadz mengajar, kuliah Ustadz itu kimia murni, jadi tidak terkait dengan pendidikan. Tapi Ustadz banyak aktif di dunia pendidikan, ngajar privat, Oh, terus pembinaan anak-anak remaja di lingkungan kayak gitu. Jadi banyak pendidikan, eh, ngajarin anak-anak SMP, SMA. Nah, oh, makanya ketika lulus, walaupun sempat di bidang yang non pendidikan, tapi Ustadz lebih nyaman di pendidikan. pendidikan. Tapi Ustadz dari awal pertama kali ngajar sampai sekarang tuh pernah ada momen lucu gitu nggak sih Ustadz? Kalau lucu, Ustadz bukan yang suka lucu ya. Nggak suka melawak soalnya. Jadi kalau lucu nggak tahu deh ya. Kalau berkesan sih ada ya. Ya boleh deh yang berkesan diceritain Ustadz. Ah, yang paling berkesan itu adalah Ustadz pernah nggak di sini ya, nggak di Azhari tapi ya. Iya. Di Azhari ada lagi ceritanya, tapi yang paling berkesan ketika di sekolah yang dulu itu ada siswa yang menurut Ustadz, dan bukan menurut Ustadz saja, maksudnya menurut teman-temannya itu ya, itu adalah anak yang saat ketika Ustadz tahu tuh dia anak yang low, dibilangnya low, Oh, anak yang low. Padahal dia punya bapak dan ibu itu pendidikannya tinggi S3 gitu ya, tapi dia low hmm. di sekolahnya tuh low, bahkan sering mendapat bully dari temennya ya. Oh. Tapi dia kayak ada potensi gitu nggak Ustadz? Nah, Ustadz punya prinsip dari dulu tidak ada siswa yang bodoh, ada siswa yang low. Nah, makanya Ustadz cari tahu penyebabnya adalah dulu ketika di SD dia tuh suka dibully juga sama temannya dan suka juga dibully secara tidak langsung oleh guru SD-nya. Nah, Oh, tapi Ustadz selalu percaya dia nggak bodoh. Makanya selalu ketika mau naik kelas tuh sempat nggak dinaikin sama guru yang lain, tapi Ustadz paksa dia nego guru yang lain supaya bisa naikin terus. hmm. Dia tetap naik sampai kelas 9, dan pas kelas 9 gitu ya. Hmm. Menariknya adalah nilai IPA-nya Hmm. gitu, dia mengalahkan anak kelas nomor 1 di sekolah. Ujian nasionalnya ya, Oh, di ujian nasionalnya. ujian nasionalnya dia mengalahkan anak nomor 1 di sekolahnya. Karena saya selalu percaya, jadi ketika mau naik kelas dia orang tuanya selalu menghadap gitu. Nggak apa-apa nggak naik kelas, tapi selalu bilang ke orang tua, anak ibu pasti punya potensi yang lain kok, jadi nggak apa-apa naik kok gitu. Jadi Hmm. saat ya kan dia pasti naik. Makanya dia pernah dipercaya jadi duta Indonesia ke Singapura, ke Malaysia Oh, gitu, disuka jadi mewakili sekolah dan mewakili Indonesia. oh. Jadi penyebab dia selalu low itu adalah karena dia nggak Jadi, pede, ya karena karena dibully. dibully. Nah yang percaya itu cuma Ustadz saat itu. Oh. Makanya dia tetap jalan sampai kelas 9 gitu kan. Emang benar-benar guru yang lain nggak ada yang percaya sama dia gitu? Enggak, Secara terang-terangan gitu. di SD-nya ya. Hmm. Kalau di SMP nggak terlalu concern, Ustadz nggak terlalu perhatiin, cuma di SD-nya ceritanya gitu. Teman-temannya juga selalu kadang ngebully ya, Ustadz yang kadang ngebelain dia ya. Hmm. Akhir Ustadz dengar dia jadi guru. Gimana? Nggak tahu, tapi Ustadz tahu dia jadi guru dari info terakhir dia ambil kuliah keguruan, Oh, gitu. guru bahasa Inggris kalau nggak salah. Ustadz dari dulu kan Ustadz emang udah nyaman di dunia pendidikan gitu kan. Hmm. Tapi Ustadz pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh udah capek banget sih emang ngajar-ngajar begini, mending gue nyerah aja gitu.
Sempet ya, namanya manusia tuh ada up and down-nya ya, perasaan. Mungkin karena tekanan eksternal biasanya, bosan, bukan bosan, lebih tantangannya jadi menyebabkan guru jadi perasaan mau menyerah ya. Iya. Ada sekali-sekali, sekali dua kali itu sempat. Pas ngajar kelas 9 pernah nggak, Sat? Bukan kaitannya bukan ngajar kelas 9 ya, mungkin lebih kepada tekanan ya. Itu Hmm. ada pernah. Namanya manusia kan kadang tekanan dari luar, bukan dari siswanya loh ya, lebih ke tekanan dari luar. Oh. Entah orang tua yang Yang ngomong ke Ustadz. ya kayak gitu, atau dari misalkan dari pihak luar, perubahan-perubahan zaman kayak gitu ya. Hmm. Tapi ya kembali lagi ke niatan jadi guru kayak gitu. Oh. Terus kayak menurut Ustadz kayak generasi dulu sama sekarang tuh ada perbedaan dari ngajarnya gitu nggak sih, Sat? Itu sebenarnya bisa jadi guru ya. Jadi ketika SD, SMP, guru itu kan, atau SMA ya, Ustadz paling nggak suka sama guru yang sombong dengan keilmuannya gitu. Ya dosen juga kayak gitu kan. Jadi dia yang merasa dirinya yang segala tahu, paling tahu lah dia gitu. Hmm. Jadi nggak mau diskusi ke siswanya, nggak mengangkat pertanyaan dari siswanya kayak gitu kan. Makanya Iya. ketika ngajar kan selalu Ustadz berdiskusi sama anak, tanya dulu apa yang kalian ngajak siswanya untuk aktif berbicara kayak gitu kan. Hmm. Nggak semuanya harus guru harus tahu kayak gitu. Makanya kadang-kadang juga Ustadz belajar dari kalian, dari siswa ya. Kan dulu yang bikin Facebook Ustadz aja guru murid Ustadz gitu kan. Karena Oh Ustadz nggak, iya, Sat. ya ya, karena Hmm. Ustadz nggak tahu bikin Facebook. Atau kayak CapCut juga itu dari siswa. Ustadz nggak tahu CapCut caranya gimana. Tapi Ustadz banyak belajar nggak dari angkatan aku, Ustadz? Belum. Kalau angkatan sebelumnya Ustadz suka banyak belajar, nanya-nanya, oh bikin. Kemarin kelas 7 juga ada yang menarik, saya lagi mau belajar juga dari siswa Ustadz gitu. Jadi ya gitu ya. Perbedaannya, jadi kalau dulu guru dianggap sumber ilmu ya, segala sumber. Karena juga memang sumber informasi terbatas ya. Internet gak ada, buku terbatas. Zaman Ustadz Iya. sekolah kan kayak gitu. Jadi ya kita mau nggak tahu dari guru. Tapi Ustadz karena senang baca ya, jadi Hmm. Ustadz suka eh baca-baca gitu. ya senang baca dari, karena dulu Ustadz terlambat bisa baca. Jadi ketika kelas Oh. 1 SD Ustadz nggak pernah TK, yang lain sudah bisa baca, Ustadz belum bisa baca. Jadi ketika sudah bisa baca, semua yang ada buku, koran, majalah pasti Ustadz baca. Makanya ketika gurunya menerangkan, kadang-kadang Ustadz lebih lebih dulu tahu gitu ya. Tapi Hmm. bedanya dulu guru mungkin nggak suka kalau yang kayak gitu. Ya, ih kok dia udah tahu duluan sih gitu. Jadi kadang-kadang nggak ngajak diskusi. Jadi segala hal itu Ustadz nggak suka, makanya Hmm. apa bedanya ya. Kalau sekarang kan siswa bisa cari info dari berbagai banyak hal, tinggal gue mengarahkan informasi yang benar yang mana Oh kayak iya gitu, iya iya iya. kayak gitu. Tapi Ustadz tuh pernah nggak sih kayak pengen jadi dosen gitu? Tidak, Nggak pernah. nggak pernah kepikiran jadi dosen, nggak Tapi mau juga jadi pernah dosen. ada tawaran gitu nggak, Ustadz? Nah, Nah, cuman nggak usah tampil. nggak mau aja gitu. Jadi gini, kalau SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kan masih dibimbing orang tua ya, masih berubah-berubah, masih anak kecil ya. Ya. Ngajarnya agak sulit, makanya guru paling sulit aja guru SD. Tapi yang lebih Oh. susah adalah guru SMP. Kenapa? Karena di SMP itu adalah masa peralihan, perubahan. Jadi ketika di SD Oh iya misalkan iya baik-baik iya. saja, belum tentu di SMP-nya baik, itu belum tentu. Ya kan pubertas ya, Ustadz. Jadi masa pubertas, cari tahu gitu, itu sulitnya di SMP. Makanya dulu ada guru Ustadz yang berpesan, kalau jadi guru SMP, karena disitulah peran pentingnya mengubah karakter orang gitu. Jadi kalau di SMA dia sudah kebentuk, apalagi sudah kuliah kayak gitu. Hmm. Makanya Ustadz lebih senang di SMP, karena Ustadz pengen punya peranan dalam mengubah seorang gitu, Hmm. dari baik menjadi lebih baik, atau tidak baik menjadi baik Oh. gitu. Ada soalnya dulu kejadian. Tapi Ustadz kan emang dari dulu kan udah nyaman kan kayak ngajarin orang gitu. Hmm. Terus kenapa Ustadz kuliahnya nggak ngambil jurusan pendidikan aja? Karena kalau di dunia pendidikan, keilmuannya itu dia terbagi ya. Jadi dia harus belajar ilmu pendidikan,
terus belajar ilmu umumnya ya, bidang studinya kayak gitu. Hmm. Sehingga ketika nanti ngajar biasanya dia ada keterbatasan di sisi keilmuan. Itu Ustadz dulu mikirnya kayak gitu ya, entah benar apa salah, Ustadz nggak tahu detailnya apa, realita di lapangan kuliahnya kayak gimana gitu. Tapi kalau kita kuliahnya di umum gitu ya, Ustadz kan dulunya di kimia Kimia murni murni. gitu ya, ilmunya benar-benar kimia, Ya. nggak ada mempelajari tentang metode pembelajaran segala macam gitu. Makanya ketika ngajar ilmu kimianya misalnya, dia benar-benar paham gitu loh, Oh. dia agak lebih tinggi gitu ininya sisi keilmuan umumnya ya, ilmuwan bidang studinya. Tapi kayak dari dulu tuh emang Ustadz ngajarnya IPA mulu atau sempet ngajar yang lain? Ustadz pernah di awal berdiri SMP, Ustadz pernah ngajar math, fisika, biologi, bahasa Inggris, tahfiz. Hafiz? Ya tahfiz pernah di kelas 7 Hafiz dulu tahun awal. berapa, Ustadz? Tahun 2010. Jadi karena dulu awal berdiri SMP itu masih gonta-ganti guru ya. Iya, belum banyak guru. Gonta-ganti gurunya kadang keluar masuk ya berdiri, jadi terpaksa sebagai kepala sekolah turun tangan. Jadi ngajar tahfiz. Hanya satu pelajaran yang Ustadz nggak bisa ajar. Apa? Bahasa Arab. Karena Ustadz nggak pernah belajar bahasa Arab. Gitu. Tapi semua pelajaran pernah. Berarti kayak English juga pernah? Pernah. IPS? Pernah. PPKN? Pernah. Semua pelajaran yang ada di SMP Azhari kecuali tahfiz. Kecuali tahfiz. Kecuali bahasa Arab. Karena Ustadz nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Terus kayak kalau pas ini baru berdiri, SMP baru berdiri, itu tuh emang civic per semester apa emang dulu ada pelajarannya sendiri? Dari awal kita sudah disetting bahwa civic prakarya, dulu nggak ada prakarya, ada civic, adanya PLKJ gitu ya, itu kita setting 2 pekan aja. Karena kita itu bisa diinkludkan ke pelajaran yang lain, kayak civic itu bisa masukin ke pelajaran-pelajaran IPS gitu kan. LKJ itu bisa ke pelajaran IPS juga bisa, atau pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu kan. Karena kan fokus kita adalah pelajaran tahfiz, jadi tahfiz, science, math, Arabic itu harusnya yang utama. Jadi lebih banyak ininya, porsinya. Makanya harus dikurangi yang tadi kayak gitu. Bukan berarti kita nggak nasionalis ya, tapi itu bisa kita sisipkan di pelajaran yang lain. Terus Ustadz boleh nggak Ustadz ceritain kayak journey Ustadz gitu dari awal sampai sekarang gitu bisa jadi guru? Journey Ustadz dari awal jadi guru. Awalnya Ustadz dulu diminta bantuan di SD, sama tetangga ngajarin baca kayak gitu kan ya. Ustadz kayak bantu-bantu gitu awalnya. Dibayar ya. Dibayar. Di privat anak SD gitu. SMA lah ya. Terus pas kuliah Ustadz juga suka diminta untuk membiayai kuliah juga. Ustadz kan kadang privat, ngajar privat ya. Ngajar privat, tapi privatnya yang high end, jadi sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah umum. Berarti Ustadz benar-benar kayak ngajarin private ke anak-anak yang memang mau kuliah ke luar negeri kayak gitu, yang mau gitu. Yang mau kuliah ke luar negeri kayak gitu. Jadi mereka belajarnya udah agak beda kayak gitu. Berarti Ustadz ngajarinnya IPA lagi atau emang pelajaran lain? Kalau privatnya IPA, math, fisika, kimia ya. Berarti Ustadz emang dari dulu melekat ya ke IPA ya? Ya karena kuliah Ustadz kan itu ya. Baru pas lulus kuliah, sebenarnya sebelum lulus kuliah sempat nggak ngajar ya, jadi sempat jadi asisten peneliti di LIPI. Terus sempat juga di dunia penerbitan, tapi dunia penerbitan sekolah, buku sekolah ya. Makanya Ustadz tahu cara bikin buku sekolah. Kenapa Ustadz nggak bikin buku buat Azhari Ustadz? Ustadz punya buku, tapi bukan buku sekolah. Buku apa? Bukan antologi, tapi Ustadz sama teman-teman Ustadz. Judulnya apa Ustadz? Lupa ya judulnya. Kan siapa tahu ada yang nonton di sini kan nanti pengen beli gitu. Apa ya, jadi lupa Ustadz. Ada di perpustakaan, Ustadz lupa judulnya, karena itu antologi ya, bukan Ustadz sendiri ya. Berarti bikinnya bareng-bareng. Jadi Ustadz sama beberapa teman. Ikutan nulis gak? Ya ikutan nulis, masuk penulisnya. Ustadz lupa judulnya Ustadz? Iya Ustadz lupa, karena udah 2 tahun yang lalu ya.
2 tahun yang lalu masih bentar, Sat. Iya, Sumpah aku kira kayak 2010-an, iya 2008-an Ustadz soalnya nggak gitu. mikirin lagi gitu, udah biarin aja jadi udah selesai Pak. Karena dulu punya cita-cita punya buku kan, bikin buku. Hmm. Juga ada buku pelajaran yang Ustadz edit karena Ustadz dulu profesinya sebagai editor buku sekolah. Itu juga Oh, dipakai nggak di sini? enggak dipakainya di daerah dulu, Di di daerah daerah. di Jakarta nggak dipakai karena memang dikhususkan tuh sekolah-sekolah di daerah gitu. Oh, gitu. Ya itu cerita sejarahnya. Lalu 2006 terima di SMP Aulia Bintaro sampai 2010 ngajar IPA, sempat jadi koordinator kesiswaannya gitu kan. Hmm. Yang bikin program-program sekolahnya juga dulu sempat Ustadz termasuk bagian dari timnya. Terus dulu bikin program apa, Sat? Di mana? Di sini atau nggak di Aulia gitu? Kalau di sini semuanya Ustadz bikin kan Ustadz kepala sekolah. Oh iya bener juga. Di Aulia berarti. Kalau di Aulia dulu Ustadz yang menggagas tentang wisuda. Sudah. Jadi kalau ngeliat wisuda yang sekarang itu Ustadz bawa dulu dari SMP Ustadz di Aulia dulu ya. Hmm? Apa acaranya bentuknya kayak gitu itu dari Ustadz yang mengusulkan. Kemudian dulu ada namanya student research. Student research. Ya, jadi kalau dulu di sekolah Ustadz dulu di Aulia tuh jadi siswa tuh bikin penelitian di akhir kelas 9 untuk syarat kelulusan. Jadi kita keluar Sat di sini jangan ya, Sat ya. eh, Cukup, Sat. ini nggak, iya dulu mau dibawa ke sini cuma kayaknya nggak cocok. Tapi benar-benar nggak pernah dibawa ke sini. Pernah dicoba nggak begitu cocok dengan karakter siswanya ya. Yang angkatan berapa, Sat? Angkatan 2 dan 3 itu dicoba tapi nggak cocok, makanya nggak dijalan lagi. Kalau dia gitu siswa tuh kita ajak camping, tapi penelitiannya di luar atau nggak camping ya, maksudnya keluar sekolah ya, misalnya di Berarti daerah outdoor gitu ya. outdoor, melakukan penelitian baik IPS atau MET atau IPA, nanti bikin laporan, nanti presentasi, sidang, itu Oh, ujian prakteknya kayak gitu. skripsi gitu ya. Ya mirip setengah skripsi lah, tapi sederhana. Oh. Itu dulu itu idenya dari Ustadz. Agak ribet ya, Sat. Untung nggak dibawa ke sini, Sat. Iya kayaknya itu sebabnya. Kamu aja udah merasa ribet ya. Iya. Ya gitu. Itu nggak dibawa, tapi dulu bikin program kayak gitu. Sampai sekarang masih jalan. Namanya ASR. ASR. Ya. Aulia Student Research itu kalau nama di sekolahnya. Oh, Student Research. Kalau sini belum ada yang mirip tapi nggak sampai sejauh yang itu. yang paling mirip apa, Sat? Kalau sini mungkin project akhir tahun ya, project akhir sekolah ya, buat ujian praktek tuh mirip. Oh, yang itu. Ya, tapi nggak sampai penelitian benar-benar. Kalau dulu saat bikin program saya penelitian. Benar-benar harus neliti buat gitu ya. Ya gitu. Jadi ke daerah atau kemana kayak gitu. Programnya. Iya. Kayak KKN dong. Ke daerah-daerah gitu kan. Mirip ya, mirip. Tapi kalau KKN kan dia harus berbuat sesuatu ke masyarakat. Kalau ini hanya meneliti aja. Nggak, tapi Ustadz nggak bawa ke sini. Ya, bagus lah. Iya, takutnya pada ya karakternya beda ya tiap sekolah. Ya. Ustadz kan selama di sini kan banyak yang ngomong katanya kayak, Ustadz Heri mah guru killer, aku takut sama Ustadz Heri gitu. Nah, Ustadz pernah gak sih ditegur sama orang tua murid gitu? Enggak. Ditegur karena killernya? Enggak. Karena emang Ustadz bukan killer sih. Iya. Ya jujur tapi aku gak merasa sih, Ustadz. Ya, kalau tegur masalah killernya atau rasnya enggak, karena Ustadz juga nggak pernah killer tuh kayak gimana ya maksudnya? Katanya kayak galak, terus kayak serem gitu, Sat. Coba aku ngeliat Sat gak serem sih, Sat. Aku ngeliat Sat kayak, oh my god, ramah senyum gitu. Mungkin lebih kepada tegas ya. Ustadz no negotiation kan. Bagi Ustadz kalau 1 menit terlambat ya 1 menit, 1 detik terlambat, nggak ada urusan. Itu mungkin itu sebabnya jadi dianggapnya ya, karena kadang guru suka ada yang bisa dinego ya. Kalau Ustadz nggak bisa dinego gitu. Kayak gitu. Distrik ya, disiplin. Gitu. Tapi bukan kaku ya. Jadi nggak bisa ditawar lah. Intinya gitu. Tapi intinya nggak bisa ditawar kan, cuman nggak kaku.
Ya aku dari Mm-mm. awal nggak pernah ngerasa Ustadz kaku sih, karena kan berteman dengan Ustadz. Iya gitu. Tapi kalau ditegur masalah itu sih nggak pernah ya, karena memang tujuannya baik benar kan, nggak salah gitu. Ya, Gitu. ya aku kalau salah sih aku merasa ya Ustadz ya. Iya, kalau Ustadz bilang salah, salah. Kalau jelek, Iya. jelek. Itu yang mungkin disebut nggak di, kadang siswa merasa Enggak, aku bener gitu. enggak, kalau bener enggak bagus gitu. Udah Oh, bagus gitu. oh kayak, ih punya aku mau udah bagus, kenapa Hmm. masih dikomentarin sih gitu. Ya, kalau Ustadz itu punya mengharapkan standar yang tinggi dari setiap siswa. Jadi Hmm, enggak, siswa nggak boleh cepat puas dengan hasilnya. ya, Kayak gitu. Karena di luar pasti ada yang lebih baik kan. ya. Itu mungkin kadang merasa jadi ya gitu deh. Oke, Ustadz. Karena udah bel juga, terus kayak waktu share itu udah selesai. Jadi kayaknya segini aja ya, Ustadz. Pertanyaan dari aku sama buat podcastnya juga. Sama ini tuh podcast terakhir kita ya guys. Jadi mungkin ya mohon maaf bila ada salah kata. Sama terima kasih untuk Ustadz Heri udah mau di Sama-sama. podcast kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul. Yeay.